Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sukacita karena rasa senang yang meluap merupakan sesuatu yang tentunya menyenangkan bagi diri kita. Seakan-akan di dalam diri kita tidak ada lagi beban. Masalah seolah hilang dan seakan-akan kita hidup hanya untuk hari itu. Dan kemudian bila ditanyakan kepada setiap orang apakah ingin merasakan sukacita yang seperti itu, jawabannya pasti sama. Mereka ingin merasakan sukacita yang seperti itu untuk terus hadir di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak perlu lagi berkutat dengan hal-hal yang tidak menyenangkan atau bahkan menyakitkan bagi diri mereka. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari bersama kita membaca bacaan kita yang terambil dari Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Kedelapan perumpamaan yang diajarkan Yesus di dalam Matius 13 dikenal sebagai perumpamaan kerajaan. Karena sebagian besar perumpamaan ini dimulai dengan kalimat hal kerajaan sorga itu seumpama. Perumpamaan-perumpamaan ini juga menyingkapkan kebenaran yang mendalam tentang rahasia atau dalam bahasa Yunaninya misterion, kerajaan surga. Di dalam perjanjian baru, kata misterion atau rahasia ini dipakai untuk menyatakan kebenaran Alkitabiah yang telah kita ketahui dan berkenan dinyatakan Allah kepada kita oleh Roh Kudus berkat anugerahnya dan dengan kedatangan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tahun 1986 pagelaran terbesar sepak bola sedang berlangsung di sebuah wilayah kecil daerah Tapanuli Utara, Sumatera Utara, tepatnya di Pearaja Tarutung. Belum semua warga memiliki televisi, apalagi televisi yang berwarna. Bahkan di daerah Tapanuli Utara belum semua daerah masuk listrik. Tetapi hampir semua orang di sana menyukai Piala Dunia. Mulai dari anak-anak kecil, anak-anak muda, bahkan orang tua yang tentunya tanpa memandang jenis kelamin, mendadak tergila-gila dengan sepak bola. Terlebih karena pesona sang legenda, Diego Armando Maradona. Saya pernah diceritakan oleh salah seorang keluarga saya. Dia bercerita ketika sepak bola dimulai, maka tempat yang memiliki TV, biasanya di Lapo Tuak, mereka akan teriak atau membunyikan kentongan yang menandakan bahwa pertandingan telah dimulai. Setelah mendengar teriakan atau kentongan itu, maka orang-orang kemudian berlarian ke tempat tersebut, meninggalkan seluruh pekerjaan harian mereka, anak-anak meninggalkan PR mereka. Bahkan terkadang ada ibu-ibu yang rela mematikan kompor dari masakannya yang masih setengah matang, kemudian pergi ke Lapo sambil membawa sendok masak. Suasana di sana sangat ramai, terlebih kalau Argentina yang sedang bermain. Mereka semua pergi dengan membawa diri mereka seutuhnya, karena sukacita atas euforia Piala Dunia. Mereka meninggalkan kesusahan dan kesulitan mereka yang saat itu mungkin sedang mereka jalani di belakang, demi mendapatkan sesuatu yang berharga bagi mereka saat itu. Di dalam sepasang perumpamaan di Matius 13 ayat 44 sampai 46 yang telah tadi kita baca, yang menjadi penekanan adalah perbuatan menjual segala sesuatu untuk mendapatkan yang lain. Kita mungkin mengira fokus dari kisah-kisah tersebut adalah pengorbanan. Padahal kali ini yang disampaikan bukan itu intinya. Sebenarnya perumpamaan pertama menyebutkan bahwa rasa sukacitalah yang membuat orang menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Sukacitalah yang mendorong perubahan,
bukan rasa bersalah ataupun rasa kewajiban. Yesus ingin kita datang kepada Dia dengan seluruh diri kita yang penuh dengan sukacita. Dan di dalam konteks bacaan tadi, seperti dua orang dalam kisah yang telah kita baca menjual seluruh kepunyaannya. Namun itulah bagian terbaiknya. Menjual seluruhnya malah mendapatkan keuntungan. Tetapi kemudian kita berpikir dan timbul pertanyaan, loh, bukannya seharusnya kita ini memikul salib? Memang benar, namun ketika kita mati, kita hidup. Ketika kita kehilangan hidup kita, kita justru mendapatkannya. Kita telah dipenuhi berkat, anugerah, dan banyak hal baik lainnya dari Tuhan. Maka kita pun harus membawa diri kita sepenuhnya dengan sukacita kepada Tuhan. Bukan berarti kita mengabaikan permasalahan hidup kita yang sedang berlangsung, tetapi kemudian kita diingatkan untuk tetap menjalani permasalahan hidup kita, tetapi berlandaskan dengan sukacita. Dan membawa diri kita yang sedang dalam pergumulan itu kepada Tuhan. Dan saat kita menjual seluruhnya, kita akan menyadari bahwa kita telah mendapatkan harta yang paling berharga di dalam hidup kita, yaitu Yesus. Dan melalui renungan ini, semoga kita dimampukan untuk bisa melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat pagi, selamat menjalani hari, Tuhan Yesus menyertai. Amin.